Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oh, yuk, teman-teman kita mulai ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau penjelasan kakak kurang jelas, langsung aja tanyain. Dan seperti biasa ketika kita latihan soal, nanti teman-teman sampaikan aja pendapat kalian. Ya, kalau kakak tanya pendapat kalian jawabannya yang mana, itu sampaikan aja, nggak usah takut salah. Kita lagi dalam proses pembelajaran ya, kayak gitu. Oke, teman-teman, sekarang masih di judul yang sama, penalaran induktif, seperti yang kakak sampaikan. Di pekan perdana, induktif itu ada generalisasi ya, ada yang analogi kausalitas. Nah, teman-teman, analogi kausalitasnya udah. Sekarang masuk ke generalisasi. Generalisasi itu lebih ke kesimpulan intinya. Teman-teman ditanya simpulan, ditanya simpulan sekitar itu ya. Nah, sebelum kakak jelasin, teman-teman di sini kita lihat dulu kasusnya ya, contoh kasusnya. Di sini kakak punya 3 pernyataan, teman-teman. Pernyataan pertama, rata-rata nilai ujian matematika kelas 12A 65. Terus, hanya ada 2 siswa yang mendapatkan nilai ujian matematika di atas 90. Pernyataan ketiga, ada 5 siswa yang hanya mendapatkan nilai 20. Menurut teman-teman, ya, dari 3 pernyataan atau 3 argumen ini, ujian matematika untuk kelas 12A ini termasuk kategori seperti apa? Mudah atau sulit, teman-teman? Kalau dilihat dari sini. Dari hasil dari 3 argumen ini, kira-kira menurut kelas 12A, ujian matematika itu seperti apa? Ya, gimana teman-teman dari 3 argumen ini? Kalau ngelihat nilai-nilainya, mudah atau sulit, teman-teman? Sulit, Kak. Gimana? Iya, sulit ya. Dari rata-ratanya aja dia 65, dan yang dapat nilai kecilnya itu lebih banyak daripada yang dapat nilai tingginya, teman-teman. Jadi, kalau dilihat dari 3 argumen ini, teman-teman ya, bisa disimpulkan siswa kelas 12A kesulitan dalam mengerjakan ujian matematika. Dalam mengerjakan ujian matematika. Nah, gini teman-teman. Oke, jadi kan tadi teman-teman dikasih argumen, lalu kita coba tarik kesimpulan. Nah, proses itu yang disebut dengan penalaran. Ya, jadi penalaran itu adalah proses menarik sebuah simpulan dari beberapa argumen. Nah, argumen inilah yang disebut dengan istilah premis. Jadi teman-teman kalau di PU nanti kita sebutnya dengan istilah premis ya, karena untuk bab-bab ke depan istilah premis akan selalu kita pakai. Jadi premis itu sama aja argumen, gitu, oke? Jadi proses untuk menarik sebuah simpulan dari beberapa argumen itulah yang disebut penalaran. Nah, sekarang penalaran sendiri itu dibedakan jadi 2. Ada yang induktif dan ada yang deduktif. Apa bedanya penalaran induktif dan deduktif? Nanti teman-teman sebetulnya ketika udah menjalani babnya beres, akan bisa membedakan sendiri. Ini kakak kasih tahu di awal sedikit, bedanya dari segi simpulannya. Ya, dari sifat simpulannya, untuk penalaran induktif, sifat simpulannya itu masih berupa kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan. Atau berupa dugaan, atau berupa prediksi. Nah, sedangkan kalau deduktif, sifat simpulannya hanya 2, benar atau salah. Iya atau tidak, teman-teman. Jadi kalau dilihat induktif itu lebih ke arah kemungkinan. Sedangkan kalau deduktif itu pasti. Nah, kalau yang pakai rumus, nanti kan teman-teman ada yang menyimpulkan menggunakan rumus, itu masuknya ke deduktif. Kalau yang induktif, ini yang
mirip sama bahasa Indonesia. Nanti kita cari inti ceritanya apa, kayak gitu ya. Jadi beda antara penalaran induktif dan deduktif dari sifat simpulannya. Induktif sifatnya masih berupa dugaan, kemungkinan atau prediksi. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini kita pekan ini fokus bahas yang induktif, teman-teman. Penalaran induktif itu adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus menghasilkan simpulan umum. Ya, kalau di bahasa Indonesia induktif itu kan dari khusus ke umum. Nah, contohnya yang tadi Kakak contohkan di awal. Gitu. Jadi, argumen atau premis 1, 2, 3 itu masih bersifat khusus. Contoh premis pertama itu khusus membahas rata-ratanya. Premis kedua khusus membahas nilai yang tingginya, ya. Dan premis terakhir khusus membahas nilai yang rendahnya. Nah, itu khususnya. Nah, dari sini teman-teman tarik kesimpulan. Oh, kalau ngelihat data yang ada, teman-teman menarik kesimpulan kalau ujian matematika ini sulit, teman-teman. Kelas 12A ini cukup sulit mengerjakan ujian matematikanya. Tapi simpulan ini sifatnya masih berupa kemungkinan atau dugaan. Oke, kenapa kita nggak bisa bilang pasti? Gitu, teman-teman. Karena ini tuh diambil hanya dari sebagian besar. Ya, beda, sebagian besar, bukan keseluruhan. Karena kalau kita hanya melihat dari nilai yang paling tinggi, buat anak yang nilainya tinggi, kalau ditanya, nggak sulit, teman-teman. Ah, mudah-mudah aja. Kayak gitu ya. Jadi induktif tuh gitu. Jadi ibaratnya perwakilan aja, secara general aja. Itu, oke? Ada pertanyaan dulu, teman-teman, sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau belum? Belum? Teman-teman, belum ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Yo, nggak ada suaranya. Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ini hal-hal yang biasa ditanyakan di penalaran induktif. Ada simpulan, generalisasi, asumsi, prediksi, pernyataan benar, salah, mendukung, tidak mendukung. Ini satu lagi, lupa ketulis, peristiwa. Ya, nah nanti teman-teman, setiap jenis pertanyaan ini ada tips untuk mengerjakannya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau ditanyain simpulan sama ditanyain asumsi itu beda cara ngerjainnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman di sini tips untuk mengerjakan soal induktif dulu secara keseluruhan. Yang pertama, teman-teman jangan baca teksnya dulu, melainkan baca soalnya dulu. Ya. Kalau ketemu paragraf panjang, kalau teman-teman baca teksnya dulu nanti buang-buang waktu. Pertama, baca soalnya dulu. Nanti teman-teman kalau udah baca soalnya fokus dengan yang ditanya. Ya. Jadi teman-teman fokus sama yang ditanya tadi. Yang ditanya tuh bisa jadi simpulan, bisa jadi prediksi. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman baca teksnya. Oke, teks di penalaran umum ini sifatnya banyak ya teman-teman. Ada yang kategorinya teksnya mudah, ada yang sulit. Biasanya teks sulit itu kalau teman-teman tidak sesuai bidangnya. Maksudnya gimana? Kakak dari dulu itu IPA belajarnya. Tiba-tiba kakak baca soal yang terlalu ekonomi. Banyak istilah-istilah yang sulit, bukan yang sulit, yang jarang kakak temukan. Nah, biasanya tuh sulitnya karena itu. Ya, jadi biasanya kalau teksnya terlalu merujuk ke bidang tertentu, misalnya terlalu ekonomi, terlalu biologi, itu biar kita tahu, teman-teman kalau ada istilah yang nggak tahu, di situ bisa dicari artinya, gitu ya. Atau kalau teman-teman suka baca, itu lebih bagus. Biasanya kalau teman-teman suka baca, hasanahnya akan lebih luas ya, gitu. Jadi baca teksnya. Nah, terus di teksnya ini teman-teman perhatikan hal-hal yang sering diulang atau sering disebutkan. Perhatikan
hal-hal yang sering diulang. Sering diulang atau disebutkan. Nah, yang ketiga, teman-teman, kalau teksnya panjang dan lumayan susah bahasanya tadi, kata kakak terlalu ekonomi, terlalu biologi teksnya, teman-teman coba bikin ringkasannya. Tarik benang merahnya, teman-teman. Biasanya kalau teks sehari-hari itu mudah. Kayak misalnya nyeritain tentang, kalau sehari-hari kayak kemacetan, ya, itu biasanya mudah, teman-teman. Oke, jadi Kak ini buat ringkasan hanya berlaku kalau teksnya itu panjang dan sulit, ya. Jadi di sini teman-teman tarik benang merahnya. Ya, bikin alurnya gitu bisa. Tarik benang merahnya atau teman-teman juga bisa buat alurnya. Nah, lalu yang keempat, nanti teman-teman kan kalau pilihan ganda A sampai E, yang satu benar, yang 4 salah, gitu kan. Misalnya A benar, B sampai E salah. Penyebab kesalahannya itu ada 2, teman-teman ya. Pilihan jawaban bisa salah itu ada 2 kondisi. Yang pertama karena emang isi pilihannya itu tidak sesuai dengan isi teksnya. Ya, jadi yang pertama itu tidak sesuai dengan isi teks. Sesuai dengan isi teks. Misalnya gimana? Misalnya ngomongin tingkat pengangguran di Indonesia. Teksnya bilang kalau tingkat pengangguran di Indonesia itu sedang meningkat. Nanti di pilihannya banyak banyak orang yang belum bekerja pada akhirnya mendapatkan pekerjaan. Itu kan jelas-jelas berlawanan dengan isi teks, tidak sesuai. Gitu teman-teman ya. Nah, terus penyebab kesalahan kedua, pilihannya itu sesuai sama isi teks, tapi bukan itu yang ditanyakan. Ya, jadi dia sesuai, teman-teman. Sesuai gitu. Tapi tidak sesuai yang ditanyakan. Maksudnya apa? Yang ditanyakan misalnya simpulan. Tapi teman-teman jawabnya bukan simpulan. Misalnya teman-teman jawabnya pernyataan yang khusus, yang masih spesifik gitu. Padahal kan simpulan itu harus bersifat umum. Ya, sesuai teks, tapi tidak sesuai yang ditanya ya, tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Tidak sesuai dengan permintaan soal. Aduh, ini banget ya, bentar ya, kakak naikin dulu. Garisnya ikutan naik nanti. Wait. Nah. Oke. Jadi tadi sesuai teks tapi tidak sesuai dengan yang ditanya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti hati-hati Kak, ini kan pernyataannya benar. Iya benar, tapi bukan itu yang ditanya. Misalnya kayak gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama itu teman-teman akan ditanya tentang simpulan. Nih, ketika teman-teman ditanya simpulan, gimana cara mengerjakannya teman-teman ya? Jawabannya biasanya kalimat yang bersifat umum. Kalimat yang bersifat umum ya. Kan tadi namanya penalaan induktif itu dari khusus menuju umum. Bersifat umum dan mewakili teman-teman. Mewakili keseluruhan isi teks. Keseluruhan isi teks. Terus teman-teman hindari pernyataan yang bersifat khusus. Hindari pernyataan yang bersifat khusus. Ini ya, coba kita lihat contohnya teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama, Ahmad memiliki hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Jadi ini nyeritain satu orang, ya khusus berarti ini. Ini khusus menceritakan Ahmad. Kalimat selanjutnya, Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Oke, itu khusus untuk Ardi. Teman-teman cari kesamaannya
atau hal umumnya antara Ahmad dan Ardi? Apa kesamaannya, teman-teman? Yo, apa kesamaannya? Ardi dan Ahmad Sama-sama memikul benang. Sama-sama apa? Berenang. Oke, nah jadi kata yang samanya yang terulang di sini adalah hobi berenang. Jadi Ahmad dan Ardi ini ada kata berenangnya, teman-teman. Berarti jawabannya Ahmad dan Ardi memiliki hobi berenang. Jawabannya adalah yang B. Teman-teman hati-hati jangan terkecoh dengan kata lautnya. Yang ada keterangan laut hanya Ahmad, di Ardi enggak ada. Ya, itu hati-hati. Kalau ini di laut kan spesifik untuk Ahmad. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang nomor 2, teman-teman. Baca dulu soalnya. Berdasarkan informasi pada teks di atas, 2 simpulan yang paling didukung. Oke, teman-teman. Berarti dari 5 pernyataan, ada 2 simpulannya. Nanti itu sebenarnya soal ini ada bagannya ya. Ini benar, ini salah. Jadi nanti teman-teman kasih keterangan untuk setiap pernyataannya. Misal kalau pernyataan 1 benar, 2 salah, kayak gitu ya. Nah, ini kan di sini udah jelas. Yang diminta 2. Artinya apa? Hanya ada 2 pernyataan benar. Sisanya salah, teman-teman. Itu ya. Coba sekarang kita lihat. Jadi di sini cara ngerjainnya teman-teman nanti apa tuh namanya? Kalau udah tahu isi teksnya, baca semua pernyataannya sampai 5. Oh, yang teman-teman kira rasa benar sesuai dengan isi teksnya, ada 2 itu yang dipilih, sisanya langsung salah. Nggak usah ngerjainnya gini, oh 1 benar, oh 2 salah. Jangan kayak gitu. Tapi teman-teman baca dulu sampai ke 5, ya, baca dulu 5 pernyataan ini. Baru nanti teman-teman ketika udah baca semuanya bisa menentukan, oh yang benar kayaknya 3 sama 4 deh. Misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu ceritanya emangnya gimana. Penggunaan kemasan air mineral bebas bisphenol A dapat membuat industri air minum lebih hemat. Ya, jadi ini ngomongin kemasan air minum, teman-teman ya. Gitu. Ya, ini intinya kita kita tandai dulu yang pentingnya kemasan air minum ya. Lalu di sini katanya hal ini disebabkan BPA didapatkan dari impor dan harganya terbilang mahal. Oke. Sementara bahan bebas BPA tersedia di dalam negeri. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini inti ceritanya gimana? Kalau orang kalau mama dulu yang rumah Ya, teman-teman ya. Oke. Yuk. Oke, ulangi teman-teman ya. Nah, jadi tadi ceritanya katanya ini ngomongin kemasan mineral, ya, kemasan air mineral itu ada yang pakai BPA, ada yang enggak. Yang enggak disebutnya bebas BPA ya. Kalau yang enggak pakai namanya bebas BPA, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus di sini kenapa sih kalau yang enggak pakai BPA itu katanya lebih hemat? Soalnya BPA sendiri itu perlu diimpor. Kalau teman-teman punya kemasan air minum, pengen pakai BPA itu perlu impor. Ya, dan harganya terbilang mahal. Nah, kalau kemasan air minum yang nggak pakai BPA, itu udah ada di dalam negeri, sudah tersedia, jadi nggak perlu impor, oke? Jadi kemasan air minum itu ada 2 jenis, ada yang pakai BPA, ada yang nggak pakai BPA. Yang nggak pakai disebutnya bebas BPA ya. Maksudnya kayak gitu inti ceritanya. Nah, di sini pertama teman-teman coba baca 1 sampai 5. Kira-kira yang sesuai dengan isi teks yang mana nih? Masing-masing dibaca dulu ya.
Gimana teman-teman? Udah dapat pernyataan yang benar mana aja? Pilih 2 ya. Ayo, gimana? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Sebutin aja Kak, misalnya saya 1 sama 2 gitu. Jadi dari 5 pernyataan ini ada 2 yang benar ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi pilih aja 2 yang benar, sisanya salah. Kayak gitu. Biasanya sih kalau yang ini, pernyataan yang benarnya ini sesuai dengan isi teks atau mewakili isi teks ya. Ya, siapa yang mau berpendapat? Silahkan teman-teman, yang mana kira-kira? Gak apa ya, nggak usah takut salah ya. Yang 1 sama 5 bukan, Kak? Ayolah, 1 sama 5. Kakak tandain dulu ya. Kakak tunggu minimal 3 suara. Oke, yang lain silahkan. Yuk. Kalau Miska saya 1 sama 3, Kak. Oke, Miska 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Lalu, ya siapa lagi yang mau berpendapat? Gimana? Aurelia, gimana? Parah, gimana? Pakat atau kalian punya opsi lain? Saya 1 Ayo, sama 5 juga, Kak. 1 sama 5 juga? Oke. Parah 1 sama 5 juga ya. Nah, teman-teman, paling banyak dipilih nomor 1. Ya, benar. 1 itu pernyataan yang benar ya. Biaya produksi kemasan air mineral masih dipengaruhi harga BPA. Betul. Kalau yang bebas BPA bisa lebih hemat, kalau yang pakai BPA nanti harganya bisa lebih mahal. Artinya masih dipengaruhi. Oke, betul ya. Sekarang kita lihat pernyataan 3. Kemasan air mineral dengan BPA masih banyak ditemukan di masyarakat. Ini kita nggak dikasih data sih teman-teman ya. Masyarakat itu lebih banyak make yang mana? Make yang tanpa BPA ya atau yang dengan BPA, kita nggak bisa tahu. Jadi yang 3 kurang tepat ya. Nah, yang 5, produksi kemasan air mineral bebas BPA membuat nilai impor Indonesia menurun. Misal ya, produsennya banyak yang beralih nih, produsen air mineral banyak yang beralih menggunakan kemasan bebas BPA. Berarti karena banyak yang milih kemasan bebas BPA, artinya tidak perlu mengimpor kemasan yang pakai BPA. Berarti nanti ngaruhlah ke nilai impor kita jadi berkurang atau menurun. Iya, benar teman-teman ya. Yang 5. Jadi sisanya salah ya. Nah, cara ngerjainnya gitu. Kita lanjut ya, nomor 3, ini masih ditanya simpulan teman-teman. Yuk silahkan gantian ya, dibaca dulu teksnya. Siapa ya? Nurul Izah silahkan dibaca dulu teksnya ya. Saya baca teksnya, Kak. Iya, teksnya silahkan. Orang tua dapat menjadi faktor penyebab punahnya permainan tradisional. Pengamat mengatakan, tidak dikenalnya anak terhadap permainan tradisional oleh orang tua dapat membuat anak tidak terbiasa memainkannya. Selain itu, semakin berkurangnya lapangan dapat menghambat eksistensi permainan tradisional. Oke. Nah, teman-teman, itu kakak tandain yang penting-penting ya. Jadi ini ngomongin tentang faktor penyebab punahnya permainan tradisional. Ada 2 faktor tadi tentang orang tua yang nggak ngenalin ke anaknya, sama semakin berkurangnya lapangan, teman-teman. Ya, jadi ini ngomongin faktor penyebab punahnya mainan tradisional. Coba silahkan teman-teman baca dari pilihan itu kakak udah kasih tahu inti ceritanya ya. Berarti simpulan nggak akan jauh dari inti ceritanya. Kira-kira ada di opsi mana yang seperti itu?
Siapa yang mau berpendapat? A, B, C, D, E jawabannya? Yang E bukan Kak. Oke, satu suara E. Kakak tunggu 2 suara lagi minimal. Sepakat Yang E E, Kak. atau punya opsi lain? Kak. Yang E? Ya, oke betul. Udah ya teman-teman, ini yang E ya. Beberapa penyebab punahnya permainan tradisional tidak dikenalkannya anak terhadap permainan tersebut dan lapangan yang semakin berkurang itu intinya. Jadi cerita ini ngomongin faktor penyebabnya. Nah, ini dijelasin nih, dua-duanya dirangkum faktor penyebabnya ya. Nah, teman-teman ini contoh kesalahan yang dari segi isinya aja udah salah gitu ya. Semakin berkurang lapangan merupakan satu-satunya penyebab. Enggak ya? Kan penyebabnya tadi yang disebutin aja 2, teman-teman. Enggak jadi satu-satunya penyebab. Nah, itu. Dari segi konteksnya aja dia udah salah ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang nomor 4 ini masih simpulan juga ya. Yuk gantian ya. Siapa yang mau baca teksnya? Ya, teman-teman, silahkan dibaca satu orang teksnya. Plastik Ayo, sekali bebas. pakai dapat memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan. Plastik yang tidak dipakai lagi dan dibiarkan menumpuk di tanah lama-lama akan menjadi fragmen yang lebih kecil hingga menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini dapat masuk ke dalam hewan yang mengonsumsinya. Manusia juga dapat terkena mikroplastik ini karena mengonsumsi hewan yang terkena mikroplastik. Selain itu, pabrik plastik ini menyumbang emisi karbon terbesar. Emisi karbon ini menghasilkan efek rumah kaca yang berdampak terhadap perubahan iklim. Oke, makasih ya. Teman-teman, ini di awal ngomongin dampak, di akhir juga ngomongin dampak. Ya, jadi inti cerita ini tuh ngomongin dampak plastik sekali pakai. Itu ya, dampak plastik sekali pakai. Nah, teman-teman bisa lihat tuh dampaknya ke siapa aja. Gitu. Intinya itu. Coba teman-teman masing-masing lihat pilihan jawabannya. Kira-kira yang pas yang mana? A, Kak. Yang A. Oke, satu suara A. A juga, satu suara lagi. Atau punya opsi lain? Gimana? Atau punya opsi lain? Yang A, Kak. A, Kak. Oke, betul teman-teman ya. Yang A ya. Plastik sekali pakai memiliki dampak negatif bagi manusia. Tadi dijelasin mikroplastik ya. Hewan juga gara-gara mikroplastik, lingkungan gara-gara pabriknya, pabrik si plastiknya. Nah, betul teman-teman. Oke, jadi ini sesuai dan dia mewakili. Nah, teman-teman, kalau baca opsi E, mikroplastik dapat mengalami akumulasi pada manusia yang mengonsumsi hewan yang terkena mikroplastik. Ini kalimatnya benar, teman-teman. Tapi status dia bukan sebagai simpulan. Dia hanya pernyataan yang benar aja atau penjelas dari isi teksnya aja ya. Gitu. Jadi pernyataan atau argumen yang sifatnya khusus. Khusus ngebahas mikroplastik pada manusia. Gitu ya. Jadi hati-hati. Oh Kak, benar nih pernyataannya. Cuman kan yang ditanya bukan itu. Yang ditanya simpulan. Gitu ya. Kita lanjut teman-teman nomor 5. Masih simpulan ya. Nah, nomor 5 masih simpulan. Oke, sok gantian ya. Baca teksnya siapa teman-teman? Ayo, silahkan yang baca teksnya. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi
salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Berdasarkan Oke. paragraf di atas, Oke, teksnya aja ya. Oke, makasih ya. Nah, teman-teman, ini teksnya lumayan panjang ya. Di awal cerita tentang kesehatan anak-anak, intinya tentang mudah sakit gitu ya. Tapi kalau teman-teman baca dari tengah ke belakang udah mulai banyak hal yang disebutkan yang mirip ya. Nah, ini yang kakak tandai. Kayak banyak pemandangan orang sakit, bau obat, penampilan staf rumah sakit yang bajunya putih, takut akan disuntik, kayak gitu teman-teman ya. Itu hal-hal yang kurang baik ya dari rumah sakit yang ada di bayangan anak-anak teman-teman. Kayak gitu. Coba berarti yang mana nih? yang D, Kak. Yang apa? Sorry. Dodol apa Bogor? Dodol. Dodol. Tadi Oke, ada 2 suara. satu suara. Oke, dodol juga. Apalagi? Yuk. Yang B. D juga, dodol juga. Oke. Iya. Nah, betul ya teman-teman ya, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah, ini kan tadi hal-hal yang bikin mereka takut ya, yang disebutkan itu. Yang tadi kakak tandain, betul. Teman-teman, ini pengecohnya yang C ya, hati-hati. Anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Kalau pengalaman kan itu yang mereka alami. Kalau ini kan masih di bayangan ya, bayangan tuh bukan pengalaman. Cuman kekhawatiran aja, gitu. Kayak hati-hati jangan terkecoh sama yang C. Oke teman-teman, untuk simpulan, udah contohnya sampai nomor 5, masuk ke nomor 6, ini ngomongin pernyataan yang paling didukung ya. Oke, ini masih simpulan juga deh. Oh sorry, masih simpulan nih teman 6. Sampai nomor apa? Sampai nomor 6 ya, nomor 7 baru. Oke teman-teman, ini masih ditanya simpulan. Yuk kita lanjutin dulu. Katanya di sini, sebuah penelitian menunjukkan bahwa makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati, menyebabkan kebahagiaan dan mencegah depresi. Karena makanan manis memicu otak melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengidap diabetes masih dapat menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan, teman-teman. Oke, kayaknya ini benar deh. Ini bukan simpulan, lebih tepatnya pernyataan ya. Kalau kakak tadi, sorry ya. Pernyataan yang paling didukung. Ya, jadi ini sebenarnya bukan lebih kesimpulan soalnya, tapi lebih ke pernyataan yang didukung. Nah, kakak jelasin dulu sedikit teorinya, teman-teman, tentang pernyataan didukung atau tidak ya. Gitu. Jadi, kalau teman-teman ditanya tentang soal pernyataan mendukung atau tidak, ya, ada pernyataan mendukung, ada pernyataan tidak mendukung. Maksudnya apa? Gampangnya teman-teman, kayak teman-teman anggap ketika debat. Debat itu kan pasti akan ada di dua kubu ya, akan ada dua kubu. Ada pro, ada kontra terhadap masalahnya. Kalau mendukung itu berarti dia pro, sedangkan kalau tidak mendukung dia kontra sama isi teksnya. Gitu, atau dengan kata lain yang mendukung itu dia sejalan dengan isi teksnya. Kalau yang tidak mendukung itu biasanya berlawanan dengan isi teksnya. Kayak gitu ya. Jadi nanti tuh pernyataan mendukung atau tidak mendukung itu bisa jadi di pilihan jawabannya itu nggak ada di teks, tapi sejalan pemikirannya. Kayak gitu. Beda sama simpulan. Kalau simpulan kan emang harus ada di teks ya. Gitu. Kalau ini bisa jadi dia nggak ada di teks, tapi pemikirannya sejalan gitu. Coba kita lihat ya yang tadi ya. Jadi yang tadi itu lebih tepatnya bukan disebut simpulan, tapi pernyataan yang paling didukung atau pernyataan yang mendukung gitu. Oke, teman-teman tadi udah kakak bacakan teksnya. Nah, di sini kan tadi ngomongin tentang makanan manis ya.
makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati, ya, menyebabkan kebahagiaan, mencegah depresi. Karena apa? Ini menghasilkan hormon serotonin dan dopamin, ya, memicu otak untuk menghasilkan hormon ini. Nah, terus di sini juga ngomongin di sisi lain tentang pengidap diabetes, itu masih dapat menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan. Coba kita lihat ya pilihannya. Yang A, psikolog menyarankan klien yang mengalami rasa sedih berlebih untuk mengonsumsi buah-buahan yang manis. Kenapa kok psikolog ini nyaraninnya makan buah-buahan yang manis? Karena rasa manis bisa menyebabkan kebahagiaan. Jadi dia nggak sedih lagi. Nah, ini teman-teman, dia contoh yang mendukung. Walaupun di teks nggak ngomongin buah-buahan, nggak ngomongin psikolog. Tapi pemikirannya sejalan, gitu. Kalau kita lihat opsi lain, orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengkonsumsi tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan yang manis, jelas berlawanan sama kalimat yang terakhir. Kan masih boleh ya, gitu. Oke. Nah, asal tidak mengandung pemanis buatan. Kita tahu yang namanya buah itu alami, bukan buatan. Itu yang C. Gula merupakan makanan yang paling cepat merangsang hormon dopamin dan serotonin. Ini di awal gak ngomongin cepat atau lambatnya. Cuman ngasih tahu bisa memicu otak melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Ya, kalau paling cepat berarti ada pembandingnya. Gitu, teman-teman. Yang D, banyak penderita diabetes merasa tidak bahagia karena tidak dapat mengkonsumsi makanan manis. Lagi-lagi enggak. Masih bisa makanan manis, tapi harus pemanis alami, jangan buatan, ya. Penderita diabetes memiliki hormon dopamin dan serotonin yang tinggi. Enggak ya. Ini kan ngomonginnya beda gitu. Ini malah ngaitin apa tuh namanya? Di sini kan di awal nyeritain dulu kenapa bisa bahagia, lalu ada sisi lainnya diabetes. Ini malah dia nyampur adukin, enggak ya? Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi pernyataan mendukung itu enggak ada di teksnya, tapi pemikirannya sejalan atau dia pro. Beda sama simpulan. Coba ya, sekarang kita coba yang nomor 7, teman-teman. Di sini berdasarkan ini ya, informasi teks, pernyataan yang paling mendukung. Ya, silakan teks nomor 7 dibaca. Silakan gantian. Pada tahun 2023, 80 dari 100 rumah tangga di Indonesia menggunakan tembok sebagai bahan bangunan dinding. Penggunaan tembok sebagai bahan bangunan dinding rumah meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Survei menunjukkan bahwa persentase penggunaan tembok di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Diadaptasi dari Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini inti ceritanya ya, ngomongin katanya tentang bangunan dinding rumah itu banyaknya dari tembok ya, teman-teman ya. Tembok sebagai bahan bangunan dinding rumah meningkat dari 2020 ke 2023. Itu data pertama. Data kedua, penggunaan tembok di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Oke? Nah, ini di sini sih teman-teman kalau ada istilah yang nggak tahu ya, ini tentang pertukangan gitu. Contohnya ada hebel ini, kakak juga searching dulu, ternyata hebel itu bata ringan yang warnanya putih teman-teman ya. Ini yang biasa dipakai buat bikin tembok. Bata putih atau ringan, bata ringan. Oke, teman-teman kebayangkan bata tuh ada yang warnanya oranye yang lebih kecil, ada yang lebih panjang, lebih lebar, itu namanya bata ringan, disebutnya hebel gitu ya. Khawatir teman-teman ada istilah yang nggak tahu. Yuk, silahkan teman-teman. Kalau ini kan, kalau batu bata, apa tuh namanya? Bata yang oranye ya. Silahkan, kira-kira menurut teman-teman, pernyataan mana yang paling mendukung? Aku yang C, Kak. Oke, satu suara C, terus? Sama kakaknya C juga.
C. Oke, sama C juga. Oke. Teman-teman benar ya, jawabannya C. Sejak 2020 penjualan hebel di perkotaan meningkat. Kenapa kok penjualannya meningkat? Ya karena tadi buat bikin tembok, buat dinding rumah, teman-teman. Oke, nah teman-teman hati-hati terkecoh nih. Sama opsi A, industri pembuatan bata mengalami peningkatan. Bata juga kan bisa ya buat bikin tembok. Benar meningkat, tapi nggak dijelasin tahun berapa. Kan dia spesifik ngomongnya. Meningkatnya mulai dari 2020. Jadi ini tuh informasinya kurang lengkap, teman-teman. Sama kayak yang D, juga kurang lengkap. Banyak tukang bangunan dari pedesaan yang bekerja di perkotaan. Oke, bisa aja nih. Mereka banyak yang bekerja di perkotaan karena tadi penggunaan tembok itu lebih banyak di kota. Gitu, teman-teman ya. Masih logis, tapi alasannya bukan dia jawabannya, nggak ada data tahunnya. Ditambah juga sebetulnya kalau ngomongin tukang bangunan, itu kan terlalu umum ya, dia terlalu luas gitu. Karena mau ngomonginnya mau bikin rumah, sedangkan di sini kan fokusnya ke temboknya dulu. Itu jadi lebih cocok yang C ya. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini kebalikannya teman-teman, ditanya pernyataan yang tidak mendukung. Berarti cari yang jelas-jelas bertolak belakang dengan teks ya. Biasanya sih kalau pernyataan yang bertolak belakang tuh lebih gampang dicari, teman-teman. Gitu. Yo, silahkan dibaca teksnya. Ayo, siapa aja bebas. Tren indeks kualitas udara IKU di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjadi kewaspadaan karena semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Diadaptasi dari Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Oke, sip. Nah, ini pertama dikasih data dulu ya. Dari tahun 2015 sampai 2022, IKU-nya meningkat. Emang apa artinya kalau IKU meningkat? Di bawah dijelasin. Semakin tinggi nilai IKU, semakin bahaya ya udaranya itu buat kesehatan. Coba silahkan teman-teman cari kira-kira pernyataan yang tidak mendukung yang mana. Yang B, Kak. Yang apa? Bebek? Yang D, Depok. Oh, Depok. Oke, satu suara Depok. Yuk. Silahkan teman-teman yang lain, yang mana kira-kira? Kalau aku C, Kak. Oke. D lagi. B, Kak. Oh, B. Oke, sorry. Ya tadi ada ya. Oke, ini sangat beragam ya. Yuk. Ini teman-teman yang ditanya yang tidak mendukung berarti yang berlawanan ya. Gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Silahkan. Apa? B. Saya B. B. Oke, nah teman-teman, kan tadi datanya dari 2015 sampai 2022, IKU-nya mengalami peningkatan atau gampangnya udaranya nggak baik buat kesehatan makhluk hidup. Ya. Nah, terus yang B, penderita penyakit saluran pernafasan mengalami penurunan sejak 2015. Nah, udara padahal lagi kotor-kotornya teman-teman, meningkat terus tuh dari 2015. Harusnya yang kena penyakit pernafasan makin banyak. Kok ini malah menurun? Itu yang tidak mendukung, yang bertolak belakang. Padahal 2015 tuh sejak, berarti udah mulai dari 2015 ya, sejak 2015 udara itu lagi nggak sehatnya, kan udara tuh ngaruhnya ke pernafasan. Jadi betul jawabannya yang B ya. Kalau yang C, kenapa bukan? Energi baru terbarukan belum banyak digunakan oleh industri dan kendaraan bermotor. Oke, teman-teman di sini
di energi baru terbarukan belum banyak digunakan oleh industri dan kendaraan bermotor itu bisa masuk. Berarti kan ibaratnya motornya masih pakai bahan bakar yang bahaya ya. Emisinya bahaya untuk lingkungan. Bisa juga, cuman tadi di sini kenapa bukan jawabannya C? Karena teks di atas itu lebih fokus membahas dampak dari indeks IKU-nya tinggi gitu, bukan ngebahas kenapa penyebabnya kok indeks IKU itu bisa tinggi gitu teman-teman. Kan di sini dia ngasih tahu dampaknya ya, kalau IKU-nya itu tinggi bahaya buat kesehatan, itu kan berarti ke dampaknya, bukan ngomongin kenapa sih kok IKU itu bisa tinggi gitu. Mungkin salah satu alasannya tadi gara-gara kendaraan bermotor gitu ya. Jadi yang C itu bisa benar tapi nggak relate gitu teman-teman sama sama teksnya gitu. Secara pernyataan oke, tapi tadi teks fokus ke dampak bukan fokus ke penyebabnya gitu ya. Terus yang D, penggunaan angkutan umum mengalami penurunan yang diakibatkan kurangnya fasilitas memadai. Ini terlalu jauh sih teman-teman ya. Kalau angkutan umum itu tadi turun, berarti nanti beralihnya pakai kendaraan pribadi. Nah, berarti makin banyak juga kendaraan pribadi, nanti emisinya makin banyak. Bisa sih dikait-kaitkan, lagi-lagi dia ngomonginnya ke penyebab untuk IKU-nya, bukan ke dampaknya gitu. Jadi C sama D emang mirip-mirip. Itu alasannya ya. Oke. Kita lanjut teman-teman di sini. Yang nomor 9, berdasarkan informasi pada teks di atas, pernyataan berikut yang tidak mendukung. Lagi-lagi yang tidak mendukung ya. Yuk silahkan dibaca dulu teksnya gantian. Oke teman-teman, koneksinya ya. Ada yang pada bermasalah. Oke yuk gantian silahkan yang mau baca teksnya. Prevalensi sistem kerja fleksibel atau Flexible Work Arrangement FWH telah meningkat tajam selama dekade terakhir dan tetap mengalami lonjakan luar biasa setelah merebaknya pandemi COVID-19. Meskipun pandemi COVID-19 dinyatakan menjadi endemi, tetapi banyak perusahaan tetap menerapkan FWH. Berdasarkan informasi pada teks di atas, pernyataan berikut yang tidak mendukung teks tersebut adalah Oke. Sok silakan teman-teman. Di sini FWA itu bisa juga kerjanya dari rumah ya, bisa juga kerjanya dari kafe gitu. Bisa WFH, bisa WFC, bisa WFA gitu ya. Jadi walaupun udah COVID, banyak perusahaan yang masih menerapkan WFA ini ya. Yang tidak mendukung gimana kira-kira? Jadi artinya karena diberlakukan yang C, oke. Karena diberlakukannya WFA, jadi banyak nih pegawai yang nggak perlu ke kantor ya teman-teman, karena kerjanya bisa dari mana aja. Satu suara C, silahkan. Ayo. C juga. Nah, ayo. Satu lagi, kakak tunggu satu suara lagi. Pakat C atau punya opsi lain? yang E. Yang E, oke. Teman-teman, kakak mau tanya dulu ya. Kenapa teman-teman tadi yang jawab C? Kenapa diarahinnya ke penginapan? Coba, silahkan. Ada yang mau ngejelasin, Kak? Saya mikirnya kayak gini, misalnya gitu. Ayo. Gimana teman-teman? Karena kan bisa work from everywhere kan. Mungkin bisa
bisa bekerja di penginapan, tapi kan itu konteksnya saat libur panjang. Jadi kayak kurang nyambung. Oke, kurang nyambung ya. Oke. Oke, paham. Berarti yang C itu emang agak kurang nyambung sama isi teksnya. Ya, bisa. Tapi teman-teman, kalau di sini tuh kalau ditanya pernyataan yang tidak mendukung, lebih arahnya cari pernyataan yang kontra dengan isi teks yang berlawanan dengan isi teks ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat yang E, tingkat kemacetan di jam berangkat kerja mengalami peningkatan dibandingkan ketika diterapkannya pembatasan mobilitas. Ya, di sini dia itu jelas dibandingkannya ketika ada pembatasan mobilitas. Jadi misalnya sebelumnya dibatasi nih mobilitas, lalu sekarang udah nggak dibatasi mobilitas. Berarti kan kalau udah nggak dibatasi mobilitas, orang-orang bebas dong pergi kemana aja, gitu. Jadi ada kemungkinan tetap ada macet. Jadi yang E pun masih kurang tepat teman-teman. Masih belum bertolak belakang sama si isi teksnya, masih belum kontra. Gitu ya. Soalnya di sini dijelasin nih ketika diterapkannya mobilitas dibandinginnya. Gitu. Jadi dibandingin ketika mobilitas sama setelah nggak ada pembatasan mobilitas. Gitu. Ya, jawaban yang tepatnya itu yang B, teman-teman. Konsumsi bahan bakar mengalami peningkatan dibandingkan 10 tahun lalu. Oke, kan ini di sini dijelasin teman-teman ya. Kalau yang bisa kerja dari mana aja ini meningkat tajam selama dekade terakhir. Dekade itu kan selama 10 tahun terakhir nih. Oke. Nah, berarti sebelum 10 tahun terakhir itu orang-orang kerjanya masih ke kantor. Kalau kerja ke kantor artinya dia butuh transportasi. Berarti butuh ada yang namanya pengeluaran buat bensin. Nah, di sini dia bilang konsumsi bahan bakar mengalami peningkatan. Harusnya konsumsi bahan bakarnya turun, teman-teman. 10 tahun terakhir ini karena orang-orang kerjanya bisa dari mana aja. Ya, salah satu opsinya pasti kerjanya di rumah. Kalau dia kerja di rumah, dia nggak perlu ngeluarin untuk bahan bakar. Gitu. Coba ada yang bingung nggak? Kalau bingung tanyain aja ya. Jadi teman-teman ini kerja dari mana aja itu ya, kerja dari mana aja itu salah satu opsinya bisa dari rumah gitu. Misalnya Kak, misal kerjanya di kafe, kan tetap ada pengeluaran bahan bakar. Iya bener, tapi pasti logikanya misal kalian nanti kalau udah kerja, kalian pengen kerja dari kafe. Nggak mungkin kalian nyari kafe yang lebih jauh dari tempat kerja kalian. Pasti nyari kafenya yang nggak jauh dari rumah. Intinya penggunaan bahan bakarnya akan tetap lebih hemat kayak gitu. Coba ada yang masih bingung silahkan ditanyain ya. Misalnya yang C kan tadi nggak nyambung. Nah sebenarnya yang C ini masih nyambung teman-teman. Pemesanan penginapan di tempat wisata mengalami peningkatan saat libur panjang. Kok tiba-tiba libur panjang? Itu yang jadi permasalahan. Maksudnya gini teman-teman, kalau namanya orang kerja itu nggak ada libur panjangnya ya. Paling ya liburnya juga ngikutin tanggal merah. Maksud libur panjang di sini itu adalah libur panjang anak sekolah. Terus apa hubungannya sama orang kerja? Nah teman-teman dulu waktu pandemi ngetren tuh work from Bali gitu ya. Misal satu keluarga yang kerja bapaknya aja. Nah, si bapaknya itu lagi liburan anak-anak sekolah karena diizinkan kerja dari mana aja, berarti si bapaknya itu sekalian sama anak-anaknya libur sekolah kerja dari Bali, work from Bali, teman-teman. Jadi saat itu pemesanan penginapan jadi meningkat. Makanya masih nyambung sama teksnya. Gitu maksudnya ya. Yuk, ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau teman-teman ada masukan, silahkan. Kak, kayaknya maksudnya bukan gini deh, nggak apa-apa ya. Karena yang namanya bahasa, kalimat ini pasti banyak sudut pandangnya, gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum? Kalau belum, lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman. Ntar, ini masih sama ya, mendukung. Kakak mau cari yang lain dulu, yang beda ya.
Oke, ini kayak masih logis deh, masih nyambung, bentar ya. Oke, ini dulu aja teman-teman, nggak apa-apa yang teks ini karena nyambung 2 soal. Oke, teman-teman, nah ini teksnya agak lumayan berat ya. Kalau buat anak IPA sih, soalnya ini teksnya lumayan IPS, jadi nanti kita sambil rangkumin inti ceritanya apa ya. Jadi di sini katanya teman-teman, pertama, semua urbanisasi yang terjadi disebabkan laju pertumbuhan penduduk tinggi. Nah, ini informasi pertama. Oh, jadi katanya kalau laju pertumbuhan penduduk tinggi, ya, pertumbuhan penduduk itu tinggi, dia akan menyebabkan urbanisasi. Urbanisasi. Nah, urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari daerah pedesaan menuju perkotaan. Ya, ini dijelasin aja ya, urbanisasi itu dari desa ke kota. Terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Semua pertumbuhan penduduk, nih ngomongin lagi pertumbuhan penduduk, akan diiringi kebutuhan sumber daya alam, terutama lahan dan pemukiman. Jadi maksudnya kalau pertumbuhan penduduk tinggi, kan tadi pertama ngaruhnya ke urbanisasi. Kedua, ngaruhnya apa kalau pertumbuhan penduduk tinggi? Kebutuhannya juga tinggi, teman-teman. Contohnya di sini disebutin kebutuhan lahan ya, teman-teman ya. Kebutuhan tinggi. Nah, kebutuhan juga tinggi gitu. Terus udah kayak gitu, gimana solusinya? Nah, ini solusinya. Konversi lahan ya, teman-teman. Konversi lahan solusinya. Konversi lahan. Konversi itu apa sih kalau teman-teman yang bingung? Misalnya gini ya, di suatu daerah, anggap aja ada daerah A, pertumbuhan penduduknya tinggi. Berarti karena warganya bertambah, ibaratnya butuh dong tempat untuk pemukiman, kayak gitu, tempat untuk mereka tinggal. Salah satu caranya gimana? Terjadilah konversi lahan. Misalnya tanah yang biasanya dipakai buat sawah, buat padi, buat lahan, itu diganti, diubah jadi pemukiman, biar warganya itu bisa tinggal di situ. Karena tadi terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini konversi lahan dapat memicu perkembangan wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan di sekitarnya. Oke, jadi karena ada konversi lahan, dia akan ini nih, perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggir kota. Jadi, tadi karena lahannya dikonversi, menyebabkan terjadinya perubahan, teman-teman. Perubahan sosial dan spasial ya. Perubahan sosial dan spasial. Spasial itu tata ruang ya. Nah, jadi ketika yang biasanya daerah itu dipakai buat sawah diganti jadi pemukiman, otomatis akan terjadi perubahan sosial. Artinya di situ ada komunitas baru. Terus juga terjadi perubahan tata ruang. Sawah sama perumahan kan beda ya tata ruangnya. Itu maksudnya teman-teman. Nah, terus udah kayak gitu, di sini udah ya sampai yang spasial. Nah, perubahan sosial dan spasial ini menandakan munculnya pusat layanan baru. Pusat layanan baru. Gitu teman-teman ya. Maksudnya pusat layanan baru itu apa sih? Jadi ada kehidupan di situ yang misalnya biasa buat ladang aja, buat sawah aja, kan itu cuma dipakai kerja. Ketika ada pemukiman, pasti kan namanya ada pemukiman, nanti ada rumah sakit. Nanti ada apalagi yang pasti umum di situ ada swalayan. Nah, itulah pusat layanan baru. Maksudnya ceritanya gitu ya. Oke, nah teman-teman masih pernyataan yang mendukung ya. Di sini yang ditanya pernyataan yang mendukung kalimat bercetak tebal. Ini yang bercetak tebalnya ngomongin kalau perubahan sosial dan spasial ini ternyata menandakan munculnya pusat layanan baru gitu. Coba kira-kira ada di kalimat mana yang mirip seperti itu teman-teman? Spasial itu tadi ruang ya, teman-teman. Tata ruang.
Ayo, teman-teman silahkan ada di opsi mana? A, B, C, D, E. C, Kak. Yang C, oke, satu suara C. Yuk, yang lain kakak tunggu 2 lagi, gimana? Sepakat C atau punya opsi lain? Oke, betul yang C, teman-teman. Sebenarnya ini mengulang aja ya. Perubahan pola tatanan ruang, tadi itu tatanan ruang itu spasial ya. Di pinggir kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Sesuai dengan yang di bold, teman-teman ya, yang bercetak tebal. Nah, kalau yang A gimana? Yang A di sini pusat layanan baru yang muncul di pinggir kota menandakan adanya perubahan struktur sosial. Kebalik, kan harusnya struktur sosial sama spasial dulu, baru pusat layanan barunya ya. Ini kebalik konsepnya teman-teman. Kayak gitu. Oke, terus ini nih, urbanisasi mendorong perubahan struktur sosial dan pola spasial bukan di pusat kota, tapi di pinggiran kota. Ya, ini udah jelas salah dari isinya gitu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang udah masuk ke peristiwa, teman-teman. Jadi yang ditanyain bukan yang mendukung lagi, tapi yang ditanya apa yang paling mungkin terjadi atau tentang peristiwa gitu ya. Itu yang ditanyain udah beda. Nah, kalau peristiwa ini cara ngerjainnya gimana teman-teman ya? Jadi ada hal yang harus diperhatikan kalau ngomongin peristiwa atau kejadian. Nah, nanti bisa jadi peristiwa atau kejadiannya itu tidak disebutkan di teks, tidak sama persis. Tapi intinya sama, gitu ya. Jadi kata kuncinya bisa jadi peristiwanya tidak sama persis atau tidak disebutkan, tidak sama persis. Nah, dengan teks, tapi masih berkaitan. Tapi berkaitan atau intinya sama. Oke, coba kita lihat teman-teman di sini ya. Tadi kan ngomongin tentang daerah urbanisasi. Tiba-tiba di pertanyaannya Karawang, nah kan di awal nggak disebutin Karawang ya. Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Apa yang paling mungkin terjadi dengan Karawang? Ini nih, kan nggak ditanya nggak diceritain Karawang, tapi pasti ada kaitannya. Nah, di sini maksudnya apa? Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Maksudnya gimana? Jadi, Karawang ini lahannya tetap digunakan untuk sawah, untuk padi menghasilkan beras, teman-teman. Sehingga Karawang masih bisa mempertahankan diri sebagai pusat produksi beras. Artinya, lahan-lahan yang di Karawang itu tidak dikonversi menjadi pemukiman, tetap digunakan buat sawah. Oke, berarti kalau kita lihat ke belakang, kenapa sih ada konversi lahan? Karena kebutuhannya tinggi. Kebutuhan tinggi gara-gara apa? Gara-gara pertumbuhan penduduk tinggi. Kalau Karawang enggak terjadi konversi lahan, tarik ke alasan utamanya, berarti pertumbuhan penduduk di Karawang gimana, teman-teman? Gimana? Berarti pertumbuhan penduduk di Karawang? Rendah. Karena lahannya tidak digunakan untuk pemukiman. Jadi jawabannya adalah pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Gitu ya.
Jadi kita harus bisa mengaitkan walaupun nggak disebutkan secara langsung di teks. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini masih tentang peristiwa ya. Nah, silahkan gantian dibaca teksnya. Yuk, gantian siapa yang baca teksnya? Ayo. Yuk, teman-teman gantian baca teksnya, silahkan siapa aja. Bebas. Sebagian besar biaya operasional nelayan dipengaruhi oleh kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Harga BBM yang naik akan berdampak pada bertambahnya biaya operasional untuk melaut. Dengan hasil tangkapan yang sama, penghasilan nelayan menjadi lebih kecil. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau nelayan pun butuh BBM ya. Ketika harga BBM naik, berarti kan nelayan harus punya pengeluaran yang lebih. Misalnya kalau untuk sekali melaut ngeluarinnya itu 15.000, kalau BBM naik misalnya jadi 17.000 gitu ya. Nah, terus di sini dengan tangkapan yang sama penghasilan nelayan jadi lebih kecil. Iya, misalnya apa tuh namanya, hasil tangkapannya nggak nambah. Misal tadi ya pengeluaran biasanya 15.000, terus dapat ikannya 100.000, teman-teman. Berarti kan kita kurangin, oh dapat ikannya dijual harga 100, dikurangin untuk beli BBM-nya tadi 15, 85. Apa yang terjadi ketika BBM naik? Ya berarti pendapatannya jadi berkurang gara-gara harus bayar lebih buat BBM. Kayak gitu maksudnya ya. Yuk, silakan teman-teman. Kira-kira ada yang di mana nih peristiwa yang menggambarkan kondisi tersebut? Kak. Yang mana? E. Satu suara E. Coba yang lainnya. Silahkan. Ayo, satu suara E. Yang E, Kak. E juga. Yang lain gimana? Betul ya teman-teman, yang E ya. E, Kak. Adanya kenaikan BBM, nelayan berupaya mendapat tangkapan lebih banyak agar penghasilannya tetap. Betul ya, karena untuk ngebayar lebih BBM yang naik itu. Kalau kita lihat opsi pilihan lain pada ngaco ya teman-teman ya. Sebelum ada kenaikan BBM, nelayan tidak pernah mengalami kerugian. Ya kita nggak tahu ini ya, kok benar-benar tidak pernah gitu. Terus udah kayak gitu, sejak adanya kenaikan BBM, nelayan mulai mencari mata pencaharian lain lah. Kalau di laut, ya selain jadi nelayan, jadi apa lagi ya teman-teman, di pinggir pantai tinggalnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyari kerja yang lain. Itu kayak nggak logis. Oke, betul ya. Ini nomor 13, ini mudah. Nanti teman-teman coba dulu ya. Kakak mau nyari dulu yang lain, teman-teman. Pengen yang asumsi mana ya? Yang asumsi, pernyataan benar dulu deh. Bentar. Ini masih peristiwa. Nah, teman-teman yang nomor 15 dulu ya. Ini 15 masih peristiwa juga, teman-teman. Bentar. Peristiwa. Nah, ini nih. Kita masuk ke pernyataan benar sama pernyataan salah, teman-teman ya. Oke, cara ngerjainnya gimana? Kalau pernyataan benar, pernyataan salah, gitu. Pernyataan benar itu berarti sesuai dengan isi teks, teman-teman. Ada pernyataan benar, ada pernyataan salah. Ya. Jadi kalau pernyataan benar sesuai isi teks dan ingat tanpa ditambahkan. Ya, jangan diberi tambahan-tambahan ya. Tanpa penambahan atau perubahan makna. Tanpa penambahan atau perubahan makna. Misal teman-teman di teksnya ngomongin gini, sejak 2010 daerah A mulai menggunakan internet. Sejak 2010.
Nanti ada di pilihan jawaban. Setelah 2010, daerah A menggunakan internet. Kan beda sejak dengan setelah. Ya, itu kan jadi ada perubahan makna. Hati-hati. Nah, kalau pernyataan salah, ini biasanya lebih gampang teman-teman ya. Jelas-jelas dia tidak sesuai teks atau berlawanan. Gitu, atau berlawanan. Gitu. Yuk kita lihat ya contohnya pernyataan benar dan pernyataan salah ya. Mana tadi ya? Nah, ini teman-teman ya. Oke. Di sini katanya ceritanya jeruk nipis banyak mengandung antioksidan. Ini antioksidannya ya. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat dan vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Jadi kandungan inilah ya yang bisa mempercepat metabolisme tubuh. Sistem metabolisme yang cepat nanti ngaruhnya kemana teman-teman? Mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah cepat, ya ngaruhnya kemana? Lemak dan gula yang berubah cepat menjadi sumber energi akan memperlambat penumpukan lemak. Gitu teman-teman ya. Meskipun banyak mengkonsumsi karbohidrat, berat badan tidak akan bertambah akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang lambat. Kayak gitu ya. Nah, di sini jadi intinya tadi ada kandungan di jeruk ya bisa mempercepat metabolisme. Emang kalau metabolisme cepat ngaruhnya kemana? Ngaruh ke merubah lemak dan gula menjadi sumber energi. Emang kalau cepat diubah gimana? Akan memperlambat penumpukan lemak. Itu intinya. Yuk, silahkan teman-teman cari pernyataan yang sesuai dengan isi teks tanpa ditambahkan atau perubahan makna gitu. Yang E, Kak. Oke, yang E, satu suara E ya. Dua Kak. suara. E juga. Oke, sorry yang terakhir apa, Dek? Juga ya. Betul, teman-teman ya. Betul. Jadi inti ceritanya kandungan lemak ini bisa memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Kandungan jeruk ya yang 3 tadi. Bisa memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Ya, tadi alurnya udah Kakak jelasin ya, yang mempercepat metabolisme. Betul, sip. Tuh ya. Nah, sekarang pernyataan salah teman-teman ya. Perkembangan media sosial memicu timbulnya gangguan narsistik pada seseorang. Narsis ya. Gangguan ini ditandai dengan sikap yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Oke, jadi narsis itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Seseorang dengan gangguan ini cenderung memiliki sifat kepedulian yang rendah. Jadi dia nggak peduli nih sama sekitarnya. Oke, itu teman-teman. Silahkan cari pernyataan yang salah, biasanya sih dia jelas-jelas bertolak belakang dengan isi teks gitu. Yuk, silahkan. Yang B, Kak. Oke, Bogor 1. B, yang B, Kak. Ya, benar. Orang dia makin egois ya teman-teman ya. Makin tadi ya, dia kepeduliannya rendah, makin mencintai dirinya sendiri. Kalau ini malah menurunkan sifat egois. Kebalikan, harusnya meningkatkan sifat egois. Oke, karena dia nggak peduli ya. Gitu. Betul teman-teman ya. Nah, satu lagi, ini kalau yang ditanya tentang asumsi, teman-teman ya. Kalau ditanya asumsi, emang apa sih asumsi tuh? Asumsi itu dugaan, teman-teman. Tapi dugaan itu harus berdasar. Jadi nggak sembarang dugaan aja ya. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya asumsi. Asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan yang diterima sebagai dasar. Nah, teman-teman, yang namanya dugaan itu butuh bukti. Ya, kalau nggak ada buktinya nanti jadi fitnah, jadi hoax gitu. Dugaan itu teman-teman butuh bukti. Nah, nanti teksnya itu adalah buktinya.
ya, teks yang ada di soal itu adalah buktinya. Gitu. Jadi gini cara ngerjainnya, kalau asumsi ini agak beda sama simpulan ya, teman-teman hati-hati karena biasanya terkecoh di simpulan nih. Jadi kalau kalian ditanya asumsi, teman-teman, kan tadi tuh asumsi itu dugaan. Jadi pilihan jawaban ini tuh masih berupa dugaan. Ketika dugaan ini terbukti oleh teks, berarti itulah yang menjadi asumsinya. Nah, caranya gimana? Gini nih ya, kalau kakak biasanya, tadi kan udah tahu, oh yang ditanya asumsi. Nah, sekarang kita baca nih teksnya. Akhir-akhir ini harga susu yang meningkat tajam berdampak pada pembelian makanan dan minuman yang mengandung hasil olahan susu. Di awal nyeritain harga susu meningkat, nah dampaknya ke pembelian makanan dan minuman ya, yang mengandung hasil olahan susu. Peningkatan harga tersebut menyebabkan banyak penjual minuman teh yang dikombinasikan dengan krim susu merugi. Oke? Namun, nah di akhir cerita, terdapat resep untuk meracik teh dengan beberapa tambahan lain selain produk susu, yang membuat keuntungan penjual teh tetap terjaga. Awalnya harga susu naik. Nah, terus pedagang-pedagang yang biasa jual minuman atau makanan yang pakai susu merugi. Tapi ada solusinya ternyata. Ada resep ya untuk meracik teh gitu teman-teman ya, tanpa produk susu sehingga keuntungannya tetap bisa terjaga. Jadi akhirnya itu walaupun harga susunya naik, keuntungannya tetap aja kok bisa terjaga. Gitu. Nah, sekarang di sini caranya teman-teman baca pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban itu dugaan. Kakak biasanya sih anggap berupa pertanyaan. Peningkatan harga susu tidak mempengaruhi keuntungan dari penjual minuman teh. Loh, tahu dari mana dia? Misalnya kita menduga kalau harga susu naik gak ngaruh kok ke penjual minuman teh. Nah, namanya dugaan butuh bukti. Apa buktinya? Di teks dijelasin. Karena tadi terdapat resep untuk meracik teh ya yang nggak perlu pakai produk susu. Sehingga keuntungannya terjaga. Jadi harga susu naik nggak ngaruh teman-teman. Gitu, tidak mempengaruhi keuntungan dari penjual minuman teh. Berarti itulah yang jadi asumsinya. Terjawab di teksnya. Kita coba opsi lain ya. Misalnya ini, tambahan selain produk susu hanya bisa dikombinasikan pada minuman teh. Oke, tambahan selain produk susu hanya bisa dikombinasikan pada minuman teh. Apakah ini dijelasin cuman teh doang? Atau dijelasin juga di produk lain itu nggak bisa? Nggak dijelasin teman-teman. Ini cuman ngasih contohnya ya. Untuk teh, tapi nggak ngejelasin. Ini cuma bisanya di teh doang, di produk lain nggak menjelaskan gitu, oke? Terus contoh lain misalnya apa ya? Nah ini nih, minuman teh tetap terasa segar meskipun ditambahkan atau tidak ditambahkan krim susu. Ini kan bukan masalah enak enggaknya ya, tapi lebih ke keuntungannya. Gitu, ini nggak ngomongin, oh kalau pakai susu rasanya gini, kalau nggak pakai susu rasanya gini. Enggak, lebih ngebahas keuntungannya. Itu ya. Jadi bukan. Itu teman-teman cara mengerjakannya. Nah, satu soal lagi ya, yang nomor 19. Ini masih tentang asumsi, teman-teman. Jadi ceritanya gini katanya. Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa kepemilikan akte lahir di kota untuk berjenis kelamin laki-laki 93,1, perempuan 93,88. Itu data di kota. Di desa ya, kepemilikan akte lahir itu 88,93 sedangkan perempuannya 89. Nah, teman-teman nggak usah bedain cewek cowoknya, ini udah kebedain antara kota dan desa. Ya, antara kota dan desa yang lebih banyak punya akte lahir siapa? Yang lebih banyak punya akte lahirnya. Ayo teman-teman, antara kota dan desa yang lebih banyak punya akte lahir siapa? Yang kota.
Betul, teman-teman. Yang kota ingat ya, ini ngomonginnya akte lahir, bukan ngomongin jumlah kelahiran. Karena itu beda. Coba menurut teman-teman yang mana jawabannya? Silahkan, ada yang mau mencoba dulu yang mana opsinya? Kata kunci dari kakak ya, ini akte lahir, bukan ngomongin jumlah kelahiran. Yang A, Kak. Oke, yang A, satu suara yang A. Ya, teman-teman yang lain, gimana? A juga, Kak. A, oke. Tadi ya teman-teman, asumsi itu masih dugaan. Ingat, bukan sesuatu yang pasti, dia masih dugaan. Nah, dugaan itu butuh bukti. Buktinya ada di teks, gitu. Coba. Satu suara lagi, sepakat juga A atau punya opsi lain? Gimana? Yuk, satu suara lagi. Sepakat? Ya, teman-teman. Teman-teman, kalau jawab A, itu ketika pertanyaannya simpulan. Kepemilikan akte kelahiran penduduk kota lebih besar dari desa. Ini pernyataannya benar. Tapi status dia bukan asumsi. Ini namanya simpulan aja, teman-teman. Kan ini merangkum isi teksnya ya. Ini simpulan. Tadi kata kakak asumsi itu masih dugaan. Ini kan nggak dugaan, udah sesuai isi teks ya. Dugaan yang akhirnya dibuktikan sama teks. Coba kakak kasih kesempatan sekali lagi yang mana? Dugaan, Yang teman-teman. D. Yang D. Kak. Oke. Betul, teman-teman. Penduduk pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terlalu mementingkan akte lahir. Tahu dari mana kalian tidak mementingkan akte lahir penduduk desa? Buktinya itu, kepemilikannya lebih rendah dari kota. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ingat, asumsi itu masih dugaan. Dugaan itu harus terbukti sama isi teksnya. Gitu. Oke, silahkan teman-teman. Ada yang mau tanyain? Kita sampai sini dulu ya. Nanti kayaknya kalian post testnya di luar jam ya. Kakak tutup dulu yang ini, baru nanti teman-teman post test. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana untuk materi hari ini? Teman-teman, info ya, buat yang belum join grup, kakak udah kirimin linknya ya di chat Teams ya. Nah, teman-teman, sebelum kakak tutup, nanti teman-teman seperti biasa mengerjakan post test. Jangan salah pilih judul ya. Nih, kakak arahkan dulu. Oke, usahakan langsung dikerjakan ya. Bentar. Teman-teman, kerjain post testnya sekarang lewat LMS ya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan login di LMS-nya. Lalu teman-teman nih, ini arahnya ya. Tunggu. Teman-teman login di LMS-nya. Masukin password username. Kalau udah, nanti teman-teman klik ujian online yang sebelah kiri. Lalu teman-teman ketik penalaran umum. Karena kalau dicari di scroll kebanyakan teman-teman ya. Nah, nanti keluar kayak gini. Hati-hati kalau masih nggak berubah sih ya. Kakak nggak tahu nih, sekarang masih 3 sama 2 nggak. Intinya teman-teman kalau ada 2 kotak gini, coba buka aja. Kalau yang benar, judulnya seperti ini nih teman-teman nih. Post test sukses tembus 10 PTN favorit penalaran umum reguler. Hati-hati teman-teman, jangan yang ngerjain stadium general ya. Reguler. Kalau Kak, saya kebukanya stadium general, teman-teman back aja, pilih yang satunya lagi. Nanti teman-teman pilih yang judulnya penalaran induktif ya. Hati-hati kalau analogi ini yang pekan lalu ya. Gitu, teman-teman pilih yang judulnya penalaran induktif. Oke, jelas teman-teman? Buat post testnya ya. Jadi lewat LMS. Kalau ada yang terkendala LMS-nya, teman-teman bisa WA kakak, nanti kakak kasih soalnya secara manual gitu. Yuk, ada yang mau ditanyain dulu untuk pembelajaran kita hari ini? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu?
Nggak ada kok. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, teman-teman, yang ini kita tutup ya. Langsung teman-teman kerjakan post-testnya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.